Hari Minggu pagi menjadi kesempatan bagi relawan yang satu ini untuk bersumbangsi. Kali ini, ia ikut serta dalam kegiatan pemilahan daur ulang seci di dekat rumahnya. Dan ini menjadi caranya untuk turut serta menjaga bumi. Hari ini kita ada pelestarian lingkungan di daerahnya di perumahan Goflek. Ya, sebenarnya dari awal itu dibangun di sini ya untuk titik pilanya. Di sini kita juga sosialisasi kepada warga sekitar. Itu pernah di tahun, kalau tidak salah sebelum pandemi ya. Dulu kita pernah keliling ke komplek, ke warga semua. Kita sosialisasi dan di situ kita memberitahukan kepada warga bahwasanya tiap minggu itu kalau tidak salah dulu ada mobil yang masuk ke daerah sini untuk mengangkat sampah daur ulang dari warga. Nah, lalu kita juga sosialisasi di sini, kita setiap bulan adakan. Jadi warga mungkin yang bisa mengikuti bisa boleh datang langsung, atau mereka kalau ada barang daur ulang mereka bisa langsung bawa ke titik pemilahan. Oke, Susyung, ya nggak apa-apa. Ya. Kan ya, Susyung. Oke, nama saya Iriwati Japutra, usia saya untuk tahun ini sudah 50 tahun. Kalau PL itu memang saya dari waktu dulu masih di daerah itu, paling pertama waktu saya di Seci itu saya memang kegiatan saya banyak di PL, jadi saya banyak di depo daur ulang. Kalau dulu di daerah itu saya setiap hari Sabtu, Minggu saya ke depo daur ulang waktu itu ya. Say, ini kan nggak bisa kan? Iya, ini nggak bisa Kan? Ya, untuk ikut PL saya sih perasaannya ya senang ya. Di sini kita bisa ketemu juga dengan relawan yang lain. Di sini kita juga bisa belajar banyak ya. Kadang ada hal yang saya tidak tahu, contohnya barang yang tidak bisa di DU. Contohnya mika-mika ini ya. Barang ini rupanya tidak bisa di DU, saya juga baru tahu. Dan yang biasanya yang contohnya ini. Barang gini juga saya pikir awalnya tidak bisa, rupanya ini bisa di DU. Ini sepertinya aluminium ya, dari aluminium. Ini bisa di DU juga. Mungkin di sini banyak ya, banyak hal yang bisa kita pelajari juga ya. Di samping kita bisa melestarikan lingkungan ya, sini kita juga bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Ya, awalnya sih saya di kerelawanan. Waktu itu saya masih di Medan. Waktu di Medan itu tahun 2012 saya mulai tahu Seci ya dari saya nonton Tak ITV. Itu ya, kalau saya biasanya di rumah itu saya lebih banyak kan saya suka nonton ya, biasanya saya nonton, saya suka ya paling baca, kadang saya juga luangkan hobi saya masak ya, kadang waktu saya cuma habis gitu. Nah, waktu sesudah nonton kegiatan yang ada di Tak ITV, saya berpikir kenapa saya tidak ini ya ikut andil ya, maksudnya berbuat sesuatu loh gitu buat orang banyak. Itu yang membuat saya tersentuh ya waktu awal nonton itu. Gimana? Udah ikut gini kira-kira kegiatannya? Kira-kira gimana? Seru. Bagus ya? Iya, jadi tahu cara. Jadi lebih tahu ya mungkin ya, nama pengetahuan buat kita juga. Kebetulan saya juga milah sampah, cuma saya nggak milah sampah seperti ini. Saya hanya bisa yang plastik-plastik, tapi saya juga ke bank sampah. Oh, ke bank sampah juga. Kalau di Seci kan kita selalu bilang ya, mengubah sampah itu menjadi emas, emas itu menjadi cinta kasih ya. Tak hanya di dunia kerelawanan, Iriwati juga mendedikasikan dirinya pada misi pendidikan Seci dengan menjadi guru di Sekolah Cinta Kasih Cengkareng. Menanamkan nilai humanis dan budi pekerti pada anak-anak terus menjadi motivasinya dalam mengajar. Seku lagi siapin apa nih, Seku? Ini lagi persiapan untuk anak-anak praktek nanti. Mereka akan diajari cara mencuci buah dan membuat jus buah. Saya mulai masuk ke Sekolah Cinta Kasih ini di tahun 2019. Waktu itu saya dipercayakan untuk mengajar di pelajaran budaya humanis. Hao, 大家早安，请坐。
Oke. Kita lebih ke ini ya, kita membentuk karakter ya, membentuk karakter anak ya menjadi lebih baik, kepribadian diri yang semakin baik ya. Di samping itu di budaya humanis kita juga selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk menerapkan 3 hal, yaitu mereka bisa kan menjunjung ai ya. Jadi kita di sini mengharapkan setiap insan anak itu bisa saling bersyukur ya, saling bersyukur, saling menghormati dan bisa mengasihi kepada sesama. Hari ini kita mau ngapain? Ayo. Praktek apa? Buat jus. Oke. Sebelum kita mulai praktek, kalian dengerin dulu ya apa yang Seku arahin, biar nanti di belakang nanti jangan bingung. Saya mau ngapain di belakang? Nah, ya tentunya beda ya. Kalau profesi saya dulu di kantor kan saya accounting ya. Tentunya waktu saya masuk ke sekolah ini, maksudnya tugas saya di sekolah ini pasti udah jauh ya, jauh banget dengan kondisi saya saat di kantor. Nah mungkin tantangan buat saya itu pertama kali waktu saya ngajar di sini, tantangan saya itu adalah bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik, manajemen kelas dengan baik. Pepetnya, sempitnya. Terima kasih. Masuk ke sini yuk. Halo, kalian lihat meja kalian ada 2 baskom nggak? Oh, sering cuci sayur. Ini harus dibersihin ya, ininya ya. Oh iya. Ini kotor ya. Nggak ada tisu. Udah masuk ke sini. Yuk lanjut. Harus digosok, di air digosok. Ini yang harus dicuci, caisimnya ingat ya. Ininya batang-batangnya ya. Ini ya. Bagaimana supaya anak jangan jenuh dengan pelajaran budaya humanis ya? Karena pelajaran ini ya kita setiap tahun, setiap saat itu yang kita bina anak itu adalah lebih ke karakter ya. Jadi mungkin sebagai anak merasa kok pelajaran budaya humanis dari tahun ke tahun selalu yang diajarin itu saja. Nah ini tantangan yang paling besar buat saya supaya anak bagaimana mau mengikuti pelajaran, menjadikan pelajaran ini pelajaran yang cukup menarik lah buat mereka. Jangan menjadi pelajaran yang membosankan buat mereka. Mungkin itu aja sih tantangan yang terberat buat saya. Satu orang ambil 1, kelasnya ada lagi. Ada dalam. Mainnya kebanyakan. Siapa yang belum? Abraham nggak mau. Kan ada anak yang sulit sekali. Mungkin awalnya saya ngasih tahu, saya sampai berusaha menasehatin. Anak ini juga tidak mau mendengarkan ya awalnya ya. Itulah yang membuat saya semangat ya. Anak itu di tahun kedua saya ngajar, anak itu lama-lama ada perubahan dalam karakter diri anak ini ya. Halo. Kalau sudah harus dicuci ya gelasnya ya. Nah, udah cuci tahu di sini. Nah itulah yang membuat saya merasa saya bahagia sekali loh. Pada saat saya menemukan, wah ini anak ini ada perubahan yang sangat pesat sekali. Ada perubahan dalam kepribadian dia. Nah tadi kan kalian sudah cuci apa tadi di belakang? Nanas sama Nanas, apalagi? Timun. Nah tadi kan udah cuci, kalian kan sudah paham ya cara mencuci ya. Seku mau tanya kalian dulu, kalian sebetulnya ngerti nggak tujuan hari ini pembelajaran kita apa? Itulah yang membuat saya sampai hari ini saya bertahan ya di sini. Saya ya semampu saya ya, semasih saya masih sanggup di sini, masih diberi kesehatan ya, saya ada dalam diri saya ya, saya masih bertekad untuk selalu memberikan pendidikan ini kepada anak-anak. Sebenarnya saya udah mau mundur jadi guru ya awalnya ya. Saya pikir kayaknya saya nggak cocok deh jadi guru ya. Saya sampai gitu ya. Karena memang bukan passion, mungkin saya merasa bukan passion saya gitu loh. Saya yang biasanya di kantor, yang saya biasanya duduk diam, di sini saya harus banyak banyak interaksi kan, betul kan? Interaksi dengan orang, interaksi dengan murid, mungkin kadang interaksi dengan belum orang tua siswa kan masih ada ya. Nah itulah, di situ saya teringat kata perenungan ini yang Master bilang, segala perbuatan itu harus dimulai dari sebuah tekad. Seperti kita menanam sebatang pohon itu tentunya dimulai dari sebutir benih dulu ya. Jadi di situ saya belajar
Di situ yang penting saya mau melakukan pekerjaan itu sesuatu yang saya tidak tahu, saya mau belajar. Dari yang saya tidak tahu pelan-pelan saya belajar sampai saya bisa. Itu yang menjadi motivasi buat saya. Kalau di sekolah memang setiap guru ini diajak untuk ikut kegiatan kerelawanan. Kalau di sekolah kita sekarang kan sudah ada badan misi. Ya, jadi di badan misi ini kita sudah melakukan kegiatan beberapa kegiatan juga. Kadang-kadang kalau saya sendiri, kalau di badan misi yang kegiatan yang nggak ada, saya baru gabung ke komunitas. Kita sama-sama ikut kegiatannya, seneng sih ya. Kita sama-sama guru di sini sebenarnya kita sebetulnya dengan ikut kegiatannya. Saya juga berharap guru-guru kita ini bisa lebih ini ya, menggalang hati mereka sih ya, menggalang hati mereka untuk mau menjadi seorang relawan, berkesempatan untuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Tekad saya adalah ya mungkin ya memberikan pendidikan yang terbaik lah ya buat anak-anak kita, terutama dalam pendidikan karakter buat mereka.